Selamat malam sahabat budaya. Minyak esensial biasanya digunakan untuk alasan kesehatan, misalnya saat pilek dan flu atau untuk mengatasi masalah pencernaan atau hanya sekedar untuk relaksasi. Nah, sahabat budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada kelompok tani yang memproduksi minyak esensial ini, bahkan distribusinya sudah sampai ke luar daerah. Selengkapnya kita akan ketahui melalui obrolan budaya malam ini yang bisa Anda saksikan melalui RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan untuk membahas tentang minyak esensial ini, di studio sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Suryani Masihor selaku petani. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Ibu Suryani Masihor dari Tabukan Utara ya. Iya. Tepatnya di kampung apa Ibu? Kampung Beha. Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Tabukan Utara. Berarti perjalanannya sampai di Tahuna Iya, kurang lebih 1 jam. kurang lebih 1 jam. Tapi luar biasa ya, malam hari ini bisa menyempatkan waktu untuk kita semua. Nanti kita akan berbicara tentang minyak esensial. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua ada Ibu Helen Air SP. Ini penyuluh pertanian wilayah Tabukan Utara. Selamat malam. Malam. Ya, aduh, kalem sekali, halus sekali ini suaranya. Oke, kalau Ibu Helen Air bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan sehat. Ya. Kalau Ibu sendiri, apakah memang cuma di Kampung Beha tadi? Katanya wilayah Tabukan Utara. Berarti kan wilayah Tabukan Utara itu luas. Ada berapa kampung yang didampingi oleh Ibu Helen? Jadi saya mendampingi 10 kampung khusus wilayah Tabukan Utara. Jadi dari 20 kampung saya mendampingi 10 kampung. Oh, 10 kampung termasuk Kampung Beha yang ada di Kecamatan Tabukan Utara. Jadi dimulai dari Kampung Mala, Kampung Karasuge, kemudian Kampung Karukube, Karukube 1, Kampung Naha, Naha 1, Kampung Beha, Kampung Muade, dan Kampung Utaurano. Aduh, banyak sekali Lumayan. kampung ya yang Iya. dilalui. Berarti ada jadwalnya pasti ya, karena Iya pasti banyak kampung yang harus dibina. didampingi, ya Iya. dibina. Kalau ke sana Ibu Helen bagaimana? Apakah sendiri atau mungkin diantar? Karena kan kalau melihat topografi Kabupaten Sangihe jalannya waduh lumayan. Ada Iya. yang menanjak, tidak datar, tidak rata semua, tetapi ada yang menanjak ya. Terus juga ada yang berliku-liku, sama seperti kehidupan berliku-liku. Jadi tempat tinggal saya terus terang ada di Kecamatan Tahuna. Mm-mm. Jadi saya ke sana dengan menggunakan roda 2. Ah-ah. Lain kali saya bawa sendiri, kemudian suami juga sering antar ke sana. Iya. Oh. Jadi saya tidak menetap kecuali memang harus menginap pekerjaan sampai melewati jam 8 malam saya diharuskan harus menginap. Aduh luar biasa ya, perempuan mandiri lagi ke kampung-kampung yang agak jauh dari tempat tinggal ya. Jauh sekali justru. Ada sekitar seperti yang Ibu katakan tadi, kalau dari tempatnya ya Tahuna, Ibu kurang lebih Helen 1 jam. sendiri 1 jam lagi. Ya kalau untuk ke wilayah Beha, Kampung Beha. Kampung Beha. Tetapi kalau ke kampung-kampung yang lain pasti memerlukan waktu yang lebih Yang dari lebih itu. lagi. Oke. Iya. Iya, itu tadi narasumber-narasumber kita yang bersama tentunya untuk membahas tentang minyak esensial. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
Sahabat budaya, untuk obrolan budaya kita di malam hari ini, sekali lagi tadi sudah ada 2 narasumber, jadi kita langsung ke Ibu Suryani Masihor. Ya, Ibu, apa sih sebenarnya minyak atsiri ya, atsiri. Minyak Oke. atsiri. Minyak atsiri itu minyak yang dihasilkan lewat penyulingan. Penyulingan. Ya, penyulingan ada banyak macam minyak atsiri itu, lebih dari 100 mungkin jenisnya. Tapi yang ada di Sangir ini baru pala, minyak atsiri dari pala, cengkeh. Baru juga ini akan diberdayakan juga, dibudidayakan minyak nilam. Minyak nilam. Sejak kapan Ibu mulai membuat minyak atsiri ini? Minyak atsiri ini kami dapat bantuan penyulingan dari 2018 kita menyuling. Waktu itu ada panen cengkeh, dan kemudian 2020 ada panen cengkeh. Jadi kami memproduksi minyak cengkeh itu di saat ada panen. Oke, ini dikerjakan Ibu sendiri atau berkelompok, Ibu? Kalau pabriknya saya sendiri punya. Kalau kerja harus berkelompok. Berkelompok. Berapa orang Ibu dalam? Jadi untuk kelompok tani cengkeh, dari kelompok yang saya sebagai ketua Majelis Taklim Persaudaraan Muslimah untuk memberdayakan ibu-ibu Majelis Taklim, maka saya membentuk kelompok Majelis Taklim ini. Ada 3 kelompok yang sudah terbentuk anggota Majelis Persaudaraan Muslimah. Dalam satu kelompok ada berapa orang? Ada 20 orang. Waduh, cukup banyak ya. 20 Jadi, orang. Iya. Berarti Jadi, total ada 60 orang. orang. Waduh. Jadi Daunnya ini yang cincin. dijadikan minyak ini apa? Buah, daun atau batang? Tangkai dengan Tangkai. daun. Oh, bisa. ganggang dengan daun. Gagang gagang. atau tangkai Mm-mm. dengan daun bisa. Tapi daun itu tergantung dari cuaca juga. Kalau cuaca hujan begini tidak bisa diambil daunnya karena apa? Basah gitu. Karena memang Dia harus dikeringkan. harus kering dan bagus daunnya, tidak busuk. Oke, kita ke Ibu Penyuluh. Iya. Sejak kapan pembentukan kelompok tani minyak atsiri ini yang ada di kampungnya Ibu Suryani? Halo Mo. Aduh, Waduh. Ungke. Aduh, tunggu Ibu Penyuluh. Ada Ungke apa ini, ini, ada Mo? tamu. Pada rame-rame. Memang Ungke selalu datang di waktu yang tepat. Oh, tepat sekali nih Mo. Ungke Oh. tahu DP signal dong maksudnya. Dari Sawang sana jago sekali DP signal pipa Momo. Ungke Bagus. Pediri ini memang melekat dengan tepat. Oh, begitu Selalu apa? Ungke kalau membuat sesuatu selalu tepat semua Mo. Oh, duduk jurang dulu. Oh, sudah Ungke. disiapkan Pak Ungke lagi. Aduh, Sudah. mau dikasih Mo. Memang Ini Ungke ada rame-rame ada apa ini Mo? Boleh duduk Mo? Boleh. Oh, dikira mau kasih berdiri terus. Ungke tahu kalau Pak Momo di rumah ada tamu. Aduh, Ibu Penyuluh dengan Ibu Suryani ini jangan taruh kira ini Ungke kasih yang ini Momo Petamang sebenarnya. Beberapa minggu ini nggak ada. Nanti so ada tamu di rumah baru memang Ungke dapat Iyo. DP Mau signal. beke apa le datang Pak Momo kalau nyanda ada tamu tuh? Momo so pasti Ungke lihat Pak Momo hari-hari. Oh begitu. Oh. Iyo. Jadi Ungke datang kebetulan ada rame-rame. Mar mau tanya dulu ada apa ini Mo? Ada acara apa dan maksudnya? Ini kok sebenarnya Ungke bagus sekali for Ungke. Kenapa bagus? Karena kan Ungke sempat vakum tuh, Mar bukan dari dunia keartisan, bukan. Jangan salah. Iya, tapi Ungke biar begini muka kan agak sedikit ke artis juga tuh. Mo. Boleh. Minta maaf ini Ibu. Puji Mo, diri nyanda kok dia. apa-apa ini Ungke bergabung Oh, laki-laki nyanda, sendiri. nggak Kan mau apa-apa. dengan, Lebih siapa tahu ada bagus. kepentingan Ungke Nyanda. biar laki-laki, siapa tahu ada peguna lagi Pak Ungke. Nah itu dia, ini berbagi pengalaman. Ini ada Ibu Suryani, petani minyak atsiri, kemudian juga ada Ibu Penyuluh. Cepatnya mau, terlalu lama mau terangkan, maksudnya ada apa ini? Aduh Ada apa? ini no Ungke, So, Ungke nyara sahabat. penasaran Ungke. Begini Jadi, Ungke, Ungke pas ini karena kan Ungke sonya ndak jadi nelayan, Ungke pe kapal kan so rusak. Jadi Ungke boleh mengembangkan ini minyak atsiri ini. Ungke mau sanggah serau boleh Mo? Apa? Ungke pakai perahu bukan pakai kapal. Oh, Kalau kapal itu yang besar Mo? Ungke bilang kata Titanic.
Bukan. Ungke pe apa? Bukan. Apa? Ungke pe apa itu yang perahu pelang cuma kecil-kecil. Kalau Titanic terlalu besar. Yuk, terus mau bagaimana? Tunggu orang mau dengar dulu. Ini kok orang membahas tentang minyak atsiri. Minyak atsiri. Tadi kok ungke apa? Sota lewat, Dang. Sota lewat lama datang. Kalau Jadi, begitu mau terangkan ulang, Dang. Aduh. Bagaimana ini minyak ini dia? Tunggu orang mau pipa ibu penyuluh jo dulu. Oh, Kang. ibu penyuluh. Ini ada ibu penyuluh, ibu Helen, ini ada ibu Suryani. Tadi pas ungke datang orang sopa ibu penyuluh. Oh, terlambat dah ungke. Nanti sebentar ungke pasti akan melewati itu DP Jangan masalah, yang jenis-jenis. penting ungke mengerti. Oke. Jangan mau. Oke. Torong ke ibu penyuluh jo dulu, Kang. Sejak kapan ini ibu pembentukan kelompok tani minyak atsiri? Kalau untuk pembentukan kelompok tani itu sendiri mungkin masih baru. Karena mereka kan sementara mengembangkan minyak atsiri ini yang tadinya hanya dari bahan baku tangkai cingke atau daun cingke. Kan tangkai cingke ini nanti menunggu panen kurang lebih 2-3 tahun. Agak lama ya? Agak lama. Jadi kami sebagai penyuluh menganjurkan untuk membentuk satu kelompok. Jadi di situ nantinya ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan untuk mengisi waktu luang menunggu masa panen cingke. Jadi ada masukan dari ibu kalau boleh juga mengembangkan tanaman nilam. Karena nilam kan cuma 6 bulan. Ya, jadi di situ tanaman ini kalau di sini misalnya di Kabupaten Sangihe apa DP bahasa hari-hari, Dang? Ibu Ellen. Kedang sih kalau. Kedang. Iya, kedang. Karena memang untuk wewangian. Wewangian. Jadi biasanya kalau kita mandi biasanya orang-orang tua dulu dicampur dengan air, dia sudah harum. Oh, kalau tidak digunakan untuk seperti ini, khasiatnya untuk itu. Untuk itu. Jadi untuk wewangian. Sebelum dibuat suling. ini. Iya, sebelum disuling, Iya. kita juga bisa pakai di saat kita mandi, dicampur dengan air mandi itu harum alami dalam mencegah bau keringat, bau badan. Oh, gitu. Iya. Ini tidak cukup, maksudnya bukan cuma untuk perempuan, laki juga bisa pakai. Laki juga bisa. Oh, Oke, berarti boleh. Kan biasanya bau keringat itu dari laki-laki yang banyak. Oh, tunggu, mau ciong dari sini. Kalau dia wangi sana tuh enggak. Ungke so mandi, Apalagi datang kalau tadi so ungke mandi. mesti pakai. Ungke so mandi kata. Oh, sebentar berarti boleh. Iya, jadi Ungke so datang kemari itu so siap. Ungke so rame-rame tuh. Kalau tadi 2018 mulai, kalau dari pembentukan kelompok itu tahun berapa? Kalian kira-kira? Kelompok baru tahun lalu. Oh, tahun lalu. Iya. Tahun 2021. 2021. Iya. Oh. Ada berapa kelompok tadi yang dia? Tiga kelompok, satu kelompok 20 orang. Oh, ada 3 kelompok. 60 orang berarti semua. Ungke mau pilih yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Semua ungke pe kelompok. Jadi kan tadi ibu bilang bahwa ungke ini Tukang suling. tukang suling. Oh, jadi semua ada Mereka ungke? yang buat, ungke yang suling sendiri. Oh, ungke semua ambil keuntungan banyak. Kalau kebalingnya. sudah keuntungan banyak, baru ungke kasih tinggalkan. Oh, Toh? kira ungke Ungke bola. bikin perusahaan sendiri. Oh, yang penting sudah ada pengalaman, Ada Kang. pengalaman. Kan ungke pencuri pengalaman datang. Oke. Nanti ungke kembangkan di tempat lain. Oh, oke. Yuk. Nah, ungke orang mesti tanya dulu kan, untuk segala sesuatu orang mesti tanya dulu DP bahan baku apa. Kalau tadi kan sudah dibilang DP tangkai cengki, Kang. Tangkai, kemudian juga daun boleh. Selain itu adakah bahan baku yang lain misalnya? Ada juga batang lemong. Kalau di Sangir ini Bahan baku. serai lemong. Oh, serai. Itu juga sebenarnya harus mau dibudidayakan di Sangihe. Kalau untuk minyak atsiri cingke cuman maksudnya, aja. ya, Tangkai yang cengki, yang cengki. Iya. Yang atsiri cengke cuma tangkai dengan sama daun. Oh, daun. Tidak ada bahan-bahan yang lain. Iya, tidak ada. Oh. Jadi disuling kemudian menghasilkan minyak atsiri. Oke, itu berarti Berarti DP ungke bahan baku. semua sisir perkebunan cengke. Mulia DP batang dan DP dia punya tangkai tadi, Ibu Iya, DP tangkai. sama dia punya daun. Berarti Iya. kalau ada ada berita kehilangan muncul, berarti ungke itu ada ambe. Yang nyisir perkebunan. Tapi ungkeknya nama ungkek potong langsung dan DP pohon, nanti ungkek bawa sendiri. Kan banyak dia punya hasil. Oke, untuk jenis-jenisnya Ibu, jenis-jenis dari minyak atsiri ini. Yang
dibudidayakan. Iya, yang dibudidayakan. Baru minyak cengkeh dengan nanti rencana kemudian minyak nilam. Minyak nilam. Karena minyak cengkeh itu kan menunggu panen dan panennya itu tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun. Jadi untuk menunggu panen, jadi inisiatif kami bersama penyuluh membentuk kelompok tani nilam dan kami menanam nilam. Boleh Ungke mau tanya? Ini kan DP bahan baku tadi ada cengkeh, atau apa lagi? DP tangkai. Enggak, cengkeh, maksudnya bahan baku yang nah ada nilam. Selain itu ada apa lagi? Serai. Ada banyak. Iya, kenapa Ibu Jahe. maksudnya tadi kan Ibu bilang sementara menunggu, Ibu tanam apa atau ada kegiatan yang lainnya tuh? Kenapa tidak menanam apa tadi yang bahan bakunya pertama, Serai. kemudian cengkeh, kan itu bisa apa tuh selang-seling. Kalau misalnya panennya hari ini apa tadi nilam atau apa? Iya. Yang berikut cengkeh, kenapa tidak itu? Dikasih selang-seling. Iya, dikasih selang-seling nilam ini sampai pada, tapi kelihatannya agak lama tadi kalau Ungke mau lihat. 5 tahun? 5 tahun. 5 Kalau tahun. nilam 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi tanam. Iya, kenapa tidak begitu Ibu maksudnya? Iya, sekarang baru diberdayakan ibu-ibunya. Oh, baru iya. Baru ada Diberdayakan. Jadi inovasi. sementara ada tanam nilam, nanti 6 bulan kemudian sementara belum ada panen cengkeh, jadi dipotong nilam untuk disuling. Ya, Ibu kelihatannya kalau apa ini mungkin yang paling lama ini cengkeh ini, Bu ya? Iya. Mau Ya tunggu karena mau akang. tunggu dengan tahun. Sementara nilamnya tadi cuma berapa bulan? 6 Yang satunya apa tadi, Bu? Serai. Serai itu berapa lama, Bu? Serewangi itu juga enggak lama dia. Oh, tidak lama, sama Ya, seperti nilam tadi. Enggak. Kenapa enggak. tidak diperbanyak saja ini, Bu? Nilamnya atau serainya? Kan dekat-dekat jaraknya tuh. Iya. Cuma bibitnya yang kurang di Oh, Sangihe bibitnya ini. yang Iya, kurang. Kalau nilam banyak. Jadi kita bisa banyak yang mau dari kebun-kebun masyarakat yang ada di sana banyak kita ambil Sudah ada yang tanam. bibit. Berarti selang 5 tahun minyak hasil sulingan ini cengkeh jarang, Bu ya. Dari 5 tahun 1 kali disuling kalau begitu. Iya. Karena panen kan angkat Iya. jauh. 1 sampai Tergantung 2 dari panen. Berarti serai sama nilam tadi yang Nilam. mungkin 1 tahun ada Mengisi 2 waktu. kali, Yes, 2 iya. kali atau 3 kali. Menunggu. Yang Yang dipacu panen. maksudnya Iya, DP. yang Ungke harus mau tanya, Bu, siapa tahu Ungke boleh kembangkan apa? Yang mana Apa? yang paling bagus dia punya hasil? Kalau cengkeh atau nilam tadi atau serai, khasiatnya paling bagus yang mana? semuanya bagus, tergantung pasaran gitu. Oh, tergantung pasar. harga. Tergantung Kalau harga, Jadi kalau nilam lebih mahal dari cengkeh. Iya. Oh, nilam. Nilam lebih mahal dari cengkeh. Tapi khasiatnya bagaimana, Bu? Lebih bagus yang mana? Sama? Oh beda. Oh, beda. Beda. Itu maksudnya Ungke mau tanya itu tuh. Tergantung kebutuhan gitu. Kalau beda, minyak Bu, ya? cengkeh, Punya iya. Kalau minyak cengkeh untuk yang gatal-gatal kado gitu. Oh, yang gatal-gatal, Iya. alergi, Alergi, begitu. betul, Yang alergi. cengkeh itu, Bu ya? Iya. Iya. Alergi. Kalau baru- yang duanya itu, Bu? baru banyak ini khasiatnya. Ini luka bakar gitu. Oh, luka bakar. Boleh, Luka Bang. bakar, baru sakit gigi, Gigi. pegal linu. Bagus sekali kalau masuk dingin. Ibu agak banyak ke Ungke penyakit yang itu, Bu. Oh, cocok Iya, Bu, berarti tadi. dia. Jangan-jangan Ah. ini Tapi mungkin enggak apa-apa, suka siapa boba tahu. gratis Tapi, ini kok. No. Tapi lebih murah ini nih. Oh, lebih murah. Ya. Kalau minyak nilam harganya sampai 600.000 per kilo. Per kilo. Kilo atau Iya. per liter. Oke. Untuk pembuatan dan juga untuk nanti apa ya DP cara pembuatan, kemudian DP pencapaian karena mungkin bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sampai keluar daerah. Supaya sahabat budaya lebih penasaran, torang akan dengar nanti sebentar. Torang lihat dulu yang satu ini. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang.
ingat selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI. kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Pemirsa RRI Net, seperti apa proses pembuatan minyak atsiri? Kita langsung ke Ibu Suryani. Ibu, seperti apa proses pembuatan minyak atsiri ini? Pertama yang kami terima dari masyarakat gagang yang sudah kering dan kami suling. Proses pertama gagang yang sudah kering itu dimasukkan ke dalam dandang yang berukuran kapasitas 800 kilo. Aduh, besar sekali ya. 800 kilo, kemudian direbus, dikukus, kemudian berapa jam? 8 jam. 8 jam mengukus itu dan keluar minyak cengkeh ini dalam keadaan panas, kemudian masukkan ke dalam bak pendingin. Di sana ada bak pendingin. Dari bak pendingin itu kemudian keluar minyak, sudah saringannya minyak cengkeh itu. Oh, berarti ada saringannya. Iya, saringannya minyak. Dari pendingin didinginkan, kemudian ada keluar minyak dan itu sudah bisa dipanen. Oh, langsung bisa jadi minyak Gitu. minyak Masih cengkeh. mengandung air. Oh, masih mengandung air. Jadi nanti kalau hasil sulingan itu ketika dia dingin, minyak dan air akan keluar bersama-sama, tapi ketika dia dingin akan terpisah. Jadi minyak cengkehnya di bawah, kemudian airnya di atas. Jadi kita bisa pisahkan. Iya. Ketika kita taruh di kemasan, entah jerigen atau botol-botol kecil untuk penjualan, jadi airnya nanti dipisahkan dulu. Iya. Baru mendapatkan minyaknya. Minyak atsiri. Oke, Jadi oke. hasil dari penguapan itu yang sudah didinginkan dia keluar air. Jadi setelah dingin dia baru terpisah antara air dan minyak. Iya. Ibu, itu tadi proses pembuatan ada keterlibatan api. Iya. Iya. Oh, di tempat wadah yang besar itu, Bu. Di dandang kan, Oh, di dandang yang Kukus. besar itu. jadi Oh, bawahnya dikukus. ada api. Oh, menggunakan api. Api Dikukus. besar. Oh, jadi Jadi dia pakai bahan kayu atau kayu. ada Iya. Kayu. Kayu. oh, Bahan pakai bakarnya kayu. banyak. Berapa Satu kali jam tadi, Bu? 8 jam? 8 jam 8 jam dibakar. dibakar. Wah, Pakai satu. lama juga itu, Bu. Iya. Habis ungkep kayu satu kebun. Satu truk. 8 jam dibakar. Satu Bayangkan. trek. Iya. Oh, Pakai lama juga, Bu. itu batang kelapa. Oh, batang kelapa. Batang kelapa. yang dibakar itu. Wah, banyaknya itu, Bu. Ada 5 pohon kelapa itu kalau 8 jam, Bu. 8 jam. Iyo, cukup lama juga, Bu. Banyak, iya. Jadi minta maaf, Bu, Ungke mau banyak bertanya ini. Jangan sampai supaya Ungke tahu dong, Bu, toh. Supaya kalau Ungke mau coba sendiri Iya. boleh. Jadi dari itu apa yang besar tadi itu namanya wadahnya apa itu tadi, Bu? Dandang. Dandang. Oh, dandang, Bu, ya. Pakai dandang Dandang. yang besar. Iya. Itu terisi berapa tadi? 800 kilo. 800 kilo. Wah, itu ada 50 karung gagang. Aduh. 50 karung tangkai Tangkai cengkeh. Cengkeh. Waduh, 50 karung banyaknya. Berarti ada gambaran berarti ini. Wah, ini 50 karung berapa besar ini? Dia DP punya dandang. dandang. Heeh. Iya. Oh, itu Berarti untuk tempat penyulingan berarti lebar, Besar. besar. Iya, besar. Besar. Ruangannya maksudnya, Iya. ruangannya. Ibu, Dandangnya, Oh, dandang. dandangnya ya. Dandangnya besar. tambah bangunannya besar. Besar. Tambah baknya ada 3 bak.
pendinginan. Ada Pendinginan, penampungan, proses pendinginan dan penampungan air, kemudian pendinginan. Dari direbus tadi, dikukus Bu. dikukus. Namanya dikukus. Iya. Yang Untuk- dari dikukus itu kemudian dia keluar ke Uap. mana ya? Uap. Ke Uap dulu kan. Jadi Keluar, keluar kemudian didinginkan pendingin. lewat apa, Bu? pipa. pipa, pendinginan. pipa itu. pendingin ya. Supaya Iya. ungkek kan mau lihat-lihat di bahan-bahan apa ini ke pipa. Pipa Nah, dari penyulingan. pipa keluar kemana kah dia Bu itu? Sudah Dari pipa ada masuk ke tempat, kolam pendingin. Oh, kolam pendingin. Ada kolam pendingin. Yang keluar apakah Bu? Air atau uap? Kan tadi Ibu ada Di terangkan dalam ada uapnya. Di dalam pipa itu tuh minyak berjalan gitu sana kemari Oh, di minyak. dalam Sudah berupa minyak. air, Berarti iya, air yang sudah bercampur bercampur air. bercampur Iya. air itu. Oh. Minyak campur air. Berarti Iya. sudah tidak uap lagi Bu ya? sudah Sudah karena di dalam situ, didinginkan. Iya, sudah. sudah Sudah oh, campur di situ didinginkan. uap dengan Iya. minyak sudah kudapa. Oh. Jadi dipendingin baru kemudian keluar lewat pipa yang lain dan masuk ember. Nah. Di ember sana nanti ada minyak, ada air masih. Iya. Oh, Nah, begitu. jadi Iya. minyaknya di bawah, airnya di atas. Berarti masih keluar airnya- minyak sama air keluar bersama. Masih Iya, Oh. keluar Keluar bersama. Nanti Kemudian dipisahkan sendiri. airnya itu Pisahkan. ada pemisahnya sendiri. Ada selang sendiri dikasih keluar, baru Kasih keluar. tinggal minyaknya. Satu kali pembuatan Ibu dia berapa? Menghasilkan berapa botol atau mungkin jerigen atau galon tadi? 30. Dalam 800 kilo Iya, itu dalam menghasilkan 800 kilo. 30 kilo. kilogram. Oh, 30 kilogram. Iya, kisaran 30 liter. 30 liter. Sekali produksi Minyak. berarti. Sudah minyak itu. Sudah Sekali minyak. produksi, Sudah iya. dipisahkan dari air itu. Iya, sudah. Kalau misalnya di saat ada panen-panen cengkih seperti itu, ada berapa kali produksi Bu dalam satu hari kah atau mungkin dalam seminggu ada 2 atau 3 kali? Dia produksi tetap satu hari itu dua kali, siang dengan malam karena 8 jam tuh Oh iya, bergantian karena gitu, kan untuk prosesnya pun membutuhkan waktu 8 jam mungkin 8 toh, jam. 2 kali Iya. penyulingan. 2 kali suling siang dengan malam. siang dengan malam. Itu pun kalau bahan baku Tersedia. Tersedia. Untuk Kalau musim panen banyak bahan baku. Oke, kita ke penyuluh dulu ini Ungke. iya. Untuk penyuluh sendiri pendampingan untuk petani dalam proses pembuatan minyak ini seperti apa? Kalau untuk pendampingan petani sendiri justru sudah lebih terampil karena mereka juga bukan hanya dibina oleh penyuluh tapi ada beberapa yayasan juga yang mendampingi. Kemudian mereka juga sudah aktif melihat dari media-media online, YouTube untuk cara-cara penyulingan. Jadi dari saya selaku penyuluh pertanian tidak sulit mendampingi mereka. Saya hanya memotivasi untuk tetap berkelanjutan dari segi produksi, kemudian penyediaan bahan baku. Jadi saya memotivasi mereka karena lamanya menunggu bahan baku untuk minyak atsiri cingke, kita alihkan ke minyak atsiri nilam. Jadi di sana kita memotivasi para petani yang ada di sekitar penyulingan untuk membudidayakan nilam. Jadi kan nilam ini hanya butuh waktu 6 bulan untuk panen. Kemudian nilam ini tidak membutuhkan budidaya yang maksimal. Jadi ditanam saja begitu dia pasti sudah tumbuh. Oh. Iya. Jadi tidak Seribet membutuhkan- tanaman-tanaman yang iya. lain yang harus mungkin Jadi disiram. untuk sarana produksi yang perawatan. disediakan budidaya dalam budidaya nilam tidak terlalu Sulit, Sulit, ya. sulit. Ya, jadi nyenda Iya. nilam ini ada tersedia di halaman, tapi perlu dibudidayakan lebih banyak dan ini tidak sulit. Ibu-ibu juga senang menanam. Baru cara penanamannya tidak seperti tanaman lain diperlakukan, ada perlakuan Perlakuan khusus. khusus. Nah, Iya. Kalau nilam ditanam saya begitu tumbuh sendiri. tumbuh. Oh. Jadi Apalagi di musim sana hujan. untuk nilam juga sudah ada. Nilam. Iya, Nilam jadi sudah ada sudah beberapa petani yang membudidayakan nilam. Jadi termotivasi dari situ, bahan baku sudah ada. Kemungkinan kita berdoa bersama 6 bulan ke depan Sudah ada minyaknya. sudah ada Sudah minyak ada atsiri nilam. Iya, jadi termotivasi juga dari
harga pasaran Iya. 600.000 per liter. Per liter. Per Iya, kilo. per kilo. Per kilo. Per kilo. Bu, kalau per liter tadi itu per kilo juga? Per kilo. Maksudnya? Iya. Oh, jadi kilo. 1 kilo akan Biasanya jadi di 1 liter? pasaran per kilo. Oh. Kalau dibeli per Kalau kilo. dibeli itu kilo. Iya. Oh, Ah, ah. Jadi di rumah ada penyulingan, juga ada tanaman nilam. Makanya saya mengajak ibu-ibu, yuk kita nanam nilam karena di sini memang tidak terlalu banyak modal yang Iya. dipakai ya. Nilam. Karena Kemudian- nilam boleh petik sendiri. Iya. Kemudian saya tertarik juga dari penyulingan ini ada limbah di sana. Limbah. Jadi Limbah Batang penyulingan apa? ini, batang tangkai cingkih atau ini, daun cingkih ini kan tidak habis ketika kita kukus, masih menyisakan limbah. Limbah. Iya. Jadi limbah ini kita gunakan untuk pupuk organik kepada Mm. ibu-ibu. Jadi kita buat lebih lanjut menjadi pupuk organik untuk bunga, untuk Untuk tanaman semusim. Jadi di sana di penyulingan berkesinambungan Oh iya, dari tidak segi terbuang manfaat. percuma limbahnya, Iya, Bu. manfaat ya. limbahnya tidak terbuang percuma. Mm. Iya. Ini Ibu ada kan tadi bilang ada kelompok Iya, ada tani. kelompok, ada 3 kelompok. Ada lokasi tertentu kah di Di kecamatan kelompok tani Tabukan atau Utara. di setiap anggota kelompok tani itu Setiap. sudah menanam di kebunnya masing-masing Masing-masing. atau kelompok tani itu ada lokasi tertentu? Ada satu lokasi untuk kelompok bersama, untuk bersama dengan ada sendiri-sendiri. Oh. Iya, Di di- lokasi yang bersama-sama itu ditanam apa, Bu? Itu nilam. Oh, nilam. Nilam Jadi dengan ada tanaman Tanaman sayuran. bulanan Semusim. itu. Oh. Yang Jadi untuk menambah untuk penghasilan. di sela-sela nilam kan 6 bulan. Di Iya. selanya ada rica, ada tomat nanti Tapi Ada untuk ada sayuran. pengolahan minyak ini yang di lokasi itu hanya apa itu tadi? Nilam. Nilam. Hanya nilam tadi itu. Nilam. Untuk sekarang nilam dan cengkeh yang kita suling dulu. Oh, suling menghasilkan minyak asiri. Jadi dalam penyulingan ini di kelompok ini baru dua jenis minyak. Jadi minyak atsiri cengkeh sama minyak atsiri nilam nantinya diproduksi. Adakah kendala-kendala yang ditemui ketika pembuatan minyak atsiri ini atau dari segi bahan bakunya? Kalau untuk bahan baku itu kita lihat sendiri untuk bahan baku cengkeh yang susah karena kan menunggu panen. Iya. Iya. Jadi kelompok di sana kalau misalnya ada masukan dari kelompok, kalau boleh kebetulan kita komoditi utama juga kan cengkeh di Sangihe ini. Jadi kalau boleh di bawah cengkeh ini kan daun-daun sudah berguguran yang sudah tua. Kalau boleh disapu, dikumpul, silakan diantar, mereka siap suling. Oh, Iya, jadi Iya. masih kerjasama dengan pihak penyedia bahan Iya. baku masih agak kecil. Karena kelihatannya kalau mau dipanen itu kan buahnya. Buahnya Sementara tangkainya juga masih masih ada. ada. Tangkai kalau- sama daun. Oh, tangkai sama Daun daun. juga masih dipakai. Masih Oh, dipakai. Iya. juga. Nah, untuk distribusi minyak astiri ini bagaimana? Distribusinya? Penjualannya. Iya, penjualan atau pemasarannya bagaimana? Untuk pemasaran biasanya orang yang pembelinya itu kalau dengar ada penyulingan di mana mereka sudah langsung ke pabrik. Mungkin Jadi- yang ada yang lebih dulu membeli minyak ini kemudian membicarakan mungkin ke tetangga atau apa sehingga mereka sudah mengetahui bahwa di sini tempat minyak cengkeh ini. Ya, Atau kan sudah di Facebook, di apa oh, tuh, jadi ada media promosi-promosinya online. dulu. di Oh. Facebook, kenalan sudah. Kalau dia di Facebook kan orang-orang yang ada dari Jakarta, dari Manado bisa tahu. Iya, Bu. Nah, Berarti ada nomor teleponnya deh. iya, apalagi ada kenalan-kenalan yang ada di Jakarta juga pernah tanya bagaimana minyak asiri di Sangihe gitu. Kalau sekarang bilang minyak asiri itu menunggu panen cengkeh. Kalau nilam menunggu 6 bulan 6 bulan. panen. Ya. Oh, oke, baru panen. Mungkin promosi khasiatnya mesti lebih digaungkan ya. Promosi Ah, ah. dia punya khasiat untuk ini, untuk Kira-kira ini. Tapi ya- sudah banyak terbukti kan minyak ini bahwa boleh menyembuhkan gatal-gatal tadi itu. Alergi. Ya, minyak ini banyak khasiatnya. Masuk dingin, masuk angin, Mm-mm. baru sakit gigi, gatal-gatal, alergi,
baru apa gigitan serangga, Oh, gigitan serangga juga. gigitan serangga, baru apa ya, Pegel-pegel. luka bakar, luka bakar. Luka bakar. Iya, kena minyak panas langsung dioles, Dioles itu langsung ndak mau juga. jadi, iya ndak. Ya, langsung dingin. Bisa digunakan untuk anak-anak Kak Bu ini? Atau? Bisa, cuma pedis. Oh, Pedis sekali. agak nyeri, agak itu agak gitu. panas. Panas, ya. panas. Iya, Kalau iya. kena- Kalau Yang biasanya minyak cengki yang panas. minyak Iya. cengki. Minyak cengki Iya. panas sekali. Kalau digosok di apa, mau gosok untuk sakit gigi, hati-hati, kena bibir, kena Wah, lidah. Panas. Panas sekali. Panas. Ya. tapi tidak Dia tidak harus- sampai luka, Enggak, begitu kan? enggak. Enggak. Cuma panas. Cuma agak lama. agak lama hilang panas. Kalau untuk orang tua seperti Ungke ini yang kerja-kerja di Kobong atau di Agak masih muda Ungke. Ini mau dibilang Tapi tua. jangan apa-apa juga pakai minyak ini juga Ungke masih. Ibu Suryani dan juga Ibu Ellen, sebelum kita lanjut lagi, kita akan mendengarkan dulu tanggapan masyarakat terkait dengan minyak atsiri ini. Pemirsa RRI.net, kita akan mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang minyak atsiri ini. Mel, tahu ini minyak atsiri ini? Tahu no. Minyak atsiri ini terbuat dari cengkeh. Belum tahu? Ya Pak. Tahu tentang minyak atsiri ini? Oh ya tahu Pak. Khasiatnya untuk apa? Waktu itu saya pernah pakai digosok di perut, terus bagus hasilnya Pak. Langsung bisa meredakan sakit perut saya. Oh, sakit perut. Oh, pernah digunakan untuk sakit-sakit yang lainnya, misalnya masuk angin Masuk atau sakit gigi. angin, pernah pulang kantor larut malam, terus masuk angin, digosok di belakang, di punggung, di bawah telinga juga bagus Pak. Oh iya, Bisa jadi bagus menghangatkan. khasiatnya. Bagus Pak. Sahabat budaya, tadi kita sudah menyaksikan video tanggapan masyarakat. Ternyata ada yang masih belum mengetahui tentang minyak ini, tetapi ada juga yang satu orang yang sudah mengetahui tentang minyak ini. Mungkin kita langsung ke Ibu penyuluh, Ibu Ellen, seperti apa tanggapannya melihat video tadi? Jadi wajar kalau masyarakat masih banyak yang belum tahu dengan minyak atsiri ini, karena memang minyak atsiri ini masih belum terekspos atau masih belum ada promosi baik dari pemerintah atau dari swasta untuk minyak atsiri hasil penyulingan dari masyarakat setempat. Jadi kerinduan lebih dipromosi lagi, baik di lewat apotek-apotek atau lewat minimarket. Kalau boleh bekerja sama, ada mitra dengan pengusaha minyak atsiri ini. Jadi supaya mereka tetap berproduksi karena ada permintaan pasar. Jadi ada permintaan pasar tetap. Oh. Jadi kalau ada permintaan pasar tetap, pasti mereka akan tetap berusaha untuk menyediakan minyak atsiri ini. Jadi harapan saya selaku penyuluh pertanian, promosi ke depannya lebih Digaungkan. digaungkan, baik Digiatkan. dari instansi yang menangani UMKM atau pihak-pihak swasta, misalnya dari apotek-apotek atau minimarket yang menyediakan bermacam penjualan minyak atsiri atau obat-obatan. Nah ini Ungke DP minyak ini no DP bentuk yang so jadi nih, yang ada DP minyak di dalam. Nah kalau yang begini Ibu berapa DP harga ini satu? 10.000. 10.000. Iya, Ada juga ukuran yang lebih besar dari ini Ibu? ada. Berapa? Ada ukuran yang lebih besar, harganya 25.000. Oh 25.000. Yang Ibu bawa ini adalah minyak cengki. Cengki. Iya. Mau tes juga Ungke Kang? Boleh. Oke. Ungke jadi bahan uji coba boleh. Nggak Ini apa-apa. kalau Merasa. misalnya sahabat budaya di rumah yang masih kurang familiar dengan minyak cengki yang dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini bentuknya di sini ke mana ini Joy? Oke, mau Ungke memang spesial uji coba. Oke. Bagaimana DP Pasti apa? panas. Hangat? Panas? Oh,
Ya hangat mau, sedikit. panas. Bentar, kalau Pak Ungke ngomongnya ada parasa, kira-kira bagaimana ini? Panas mau. Jadi bagus untuk orang-orang yang masuk dingin, toh? Iya, cocok Yang untuk orang-orang cocok. yang orang tua. begadang. Usianya sudah agak, tapi mau aromanya enak karena Ya, dari cengkeh. betul, Ah. betul. Wah, Aromanya terapi. Waduh. mantap Patut ini. dicoba ini. Iya. Semakin digosok semakin panas mau. Kalau pemomoknya ada, Oh begitu ya? ya terlalu, atau mungkin karena baru pemomok. Iya. Baru apa? Cuman rupa mengkilat bagaimana ya DP DP minyak Itu ini. efek di Glowing. kulit mau. Toh Oh. apalagi kalau misalnya ada kulit yang apa gatal-gatal begitu. Nah ini bagus. Oh Khasiatnya betul, bagus lama ini. kelamaan dia nanti panas, betul. Tapi nggak terlalu panas-panas sekali. Kita kembali ke Ibu Suryani. Pencapaian dari minyak atsiri ini mungkin dari ekspor, apakah Ibu ekspor sendiri langsung kirim pada yang membeli, ataukah yang membeli justru datang ke tempatnya Ibu? Untuk pemasaran kami tidak kesulitan. gitu. Tidak kesulitan. Iya. Jadi orang yang pembelinya itu langsung datang ke rumah dan kami tidak punya usaha untuk bagaimana memasarkan karena memang orang dari Manado datang langsung ke rumah. Tapi kalau untuk jual yang kecil-kecil kita bisa pasarkan di di apotik gitu. Oh, apotek ya. Kalau yang besar-besar yang datang dari Manado. Mungkin yang beli per galon itu Per yang galon datang. itu yang dari Manado. Oh, Yang kecil-kecil itu kami pasarkan di apotik. apotik. Oh, Iya, sudah berapa bisa. apotik yang di Pernah masukkan? kasih titip di apotik satu baru. Oh, baru satu Iya. apotik ya. Mudah-mudahan ada lagi apotik-apotik lain yang tentunya ingin untuk menjual produk dari. Karena belum dikenal jadi belum Nah, banyak. itu dia. Belum gitu. dikenal maka belum disayang. Ah, Tapi Ibu, ini kenapa? belum dikenal belum dibeli. Belum Promosi. membuat satu lokasi untuk penjualan ini Iya. supaya masyarakat tahu toh dia tidak di pasar atau Misalnya di ada mana. konter-konternya begitu, Oh, ada iya, tempat Di untuk lokasi, penjualan. tempat sendiri Hmm. menjual. Bagusnya begitu ya. Bagus. Kata selama ini ada di rumah, orang tahu kalau ada minyak cengkeh di rumah. Jadi karena datang sudah dipromosikan mungkin Di- lewat iya. media Facebook. online. Iya, Ah, media-media jadi sosial. orang datang ke rumah gitu beli. Ada yang mau jualan sendiri gitu. Dalam satu dos itu kita kasih dalam satu lusin kita kasih 80.000 Oh, 80.000. Dia ada yang dijual per Per botol. botol. ada Ada yang jual per lusin juga. Per Iya, grosir. ada yang mau menjualkan mau jalan gitu Oh, keliling. begitu. Jadi kita kasih dalam satu lusin itu 80.000. 80.000. 80.000. Satu lusin 12 Iya, berarti. jadi ya. kita ndak perlu buka counter atau apa karena orang kenal di rumah ada pemasaran kecil-kecil begini. Tetapi pasti ada keinginan juga untuk Iya. membuka penjualan yang Yang mungkin lebih lebih besar. besar. Iya, ya. kedepannya begitu kira-kira. Kan di daerah kita hanya di tempat ibu mungkin yang ada tempat penyulingan begini. Iya. Atau adakah di tempat lain di daerah kita? Kan tidak ada, cuma di tempatnya ibu saja ini yang Iya, penyulingan Iya. minyak ini. Di Kampung Beha. di Buha. Iya. Oh, di Kampung Buah. Ibu tidak pernah terpikirkan selain di apotik tadi, ibu ada kan di sini ada minimarket, ada apa? Kenapa tidak kerjasama dengan mungkin kan kalau di apotik mungkin orang yang beli obat atau pengunjung di sana justru lebih banyak yang ada di minimarket atau di mall atau di mana yang siapa tahu mereka juga ingin mencarinya di sana ada di Iya, karena tersedia. tersedia kesediaan bahan ini kurang, Oh, makanya itu. Jadi belum Karena ada ada pembelinya yang kerjasama. besar-besar gitu kan. Iya. Oh, Orang yang begitu. membeli besar itu lebih banyak daripada yang kecil-kecil gitu. Oh begitu ya. Jadi takut mau kerjasama dengan minimarket setempat atau di sekitar itu, takutnya bahan bakunya tidak tersedia ketika ada permintaan. Oh iya. Jadi kedepannya kalau ada bantuan dari misalnya khusus untuk UMKM, kalau boleh agar tadi harapan Ungke tercapai, bahan baku bisa di stok. Oh begitu. Iya, supaya penyulingan akan tetap berkelanjutan meskipun bahan baku tidak tersedia, tapi tetap ada tersedia sebagai stok karena ada modal tuh. Iya. Iya.
Jadi modal kedepannya gitu. harapan itu dari kelompok untuk pihak instansi terkait yang menangani UMKM karena Iya. ini kan sudah masuk di UMKM. Mudah-mudahan ini Iya. cepat teratasi. Iya, semoga. Ada yang ada yang mendengar, ada yang melihat. Betul. Amin. Ya. Sehingga nanti ada bantuan-bantuan. Iya. Amin, 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 amin. Supaya ini maksudnya tidak vakum. Iya. Iya, Terus-menerus tidak bahan vakum. bakunya ada. Mm-mm. Minyak Terus berproduksi. tersedia, iya. Apalagi di daerah kita hanya ibu, di tempatnya ibu Iya. saja yang Iya. produksi Produksi ini. minyak. Sehingga kalau ada permintaan ada juga stoknya. Iya. Iya, Ah, itu. betul. Kalau omsetnya bagaimana Ibu? Mungkin dari segi keuntungan. Kalau kita beli tangkai 4.000 misalnya, 4.000 kan dalam satu kali penyulingan itu berapa? 800 kilo. Oh, 800 kilo. 800 8 kilo. kali 4 juta ya modal. 8 kali 4 berapa? 32 juta. 3 juta. Kurang lebih lah 200. seperti itu. 3 juta Jadi modalnya 600. mungkin 4 juta. 4 juta. Iya gitu. Iya. Kemudian menghasilkan kurang lebih 30 30 kilo. kilo. 30 kilo. 30 kilo kilo. ini dikali 150 ribu. 150. Aduh, banyak juga ya. Iya, jadi 3 kurang lebih kali bisa 4 juta lebih ya. Oh, berarti ada 4 ada juta. keuntungannya ya. Iya. Sekitar 1 jutaan 1 dalam satu jutaan. kali Satu kali penyulingan. penyulingan. Oh, keuntungannya 1 juta. Iya. Iya, Satu itu kali kalau produksi. dijual per jergen. per jerigen. Tapi Iya, kalau dijual begini lebih lagi untungnya. lebih banyak keuntungannya. Banyak keuntungannya, Ini kan iya. cuma berapa cc ini dalam satu botol Dalam itu. satu botol Bu, kecil ini. mau tanya ini, seimbangkah? Maksudnya kalau mungkin kan ini penyulingannya lama, butuh proses panjang, butuh kerja ekstra, kan 8 jam tadi. Iya. Kemudian wadahnya besar, kemudian mungkin tidak dikerjakan sendiri, ada orang lain. Iya. Kemudian keuntungannya hanya 1 juta lebih sedikit begitu, apa Iya. menurut Ibu seimbang dengan apa? Kalau Sementara kan itu kelompok. Iya. Sebelumnya kan harga tangkai ini murah gitu kan. 2.500 itu jadi banyak keuntungan yang ada kita dapat di situ. Cuman persaingan pasar naik, yang tahun kemarin itu harga tangkai ini jadi naik. Jadi kita dapat untung kecil gitu. Oh, dapat untung kecil. Tidak punya strategi lain, apakah kemasannya dikecilkan atau harganya justru kemasannya tetap tapi harganya dinaikkan supaya mengejar itu, Bu? Keuntungannya. Itu kalau dijual dikemas begini. seperti ini keuntungannya Lebih untung. lumayan Iya. gitu. Oh, Banyak keuntungannya. gitu. Iya. Ini yang dijual per galon yang besar-besar itu yang untungnya sedikit. Sedikit. Jadi kalau ke Ke depannya depan kalau lebih baik menghasilkan yang kecil-kecil iya. begini terus dijual di sekitar ini agar memperoleh keuntungan yang lebih. Jadi kalau dijual langsung ke peminat toh, iya. jadi mungkin agak kecil, Kecil karena kan keuntungan harga kalau- grosir. Kemudian mereka datang ambil sendiri ke sini. gitu. Iya, jadi mungkin di situ Harapan sampai kami kecil memang harganya. menjualnya ini di masyarakat langsung gitu. Ya itu Masyarakat harapan. langsung. Iya. Kalau di Iya. masyarakat langsung keuntungannya lumayan gitu. Lumayan. Lebih dari Jadi untuk menghasilkan satu lusin ini berapa cc ya? iya, Iya. dalam Sementara satu kalau Jual per kilo? jual per kilo 30 kilo hanya 4,5 juta. Jadi kalau dibuat ke Kemasan ukuran kecil-kecil. kecil-kecil ini begini lebih yang untung. gitu. Lebih untung. Tapi Gitu. untuk pasarannya yang enggak ada untuk yang kecil-kecil ini. Iya, iya. Ibu tidak terpikirkan Kak, kan Ibu punya kelompok, tidak terpikirkan kok memberdayakan kelompoknya. Kan ada ibu-ibu lain, kenapa tidak dikasih saja ibu ini yang menjual ke sini, ibu ini yang menjual ke sini, supaya tercapai seperti tadi Ibu bilang, jual yang kemasan kecil begini, jual per botolnya justru lebih untung. Kan itu lebih bagus, Ya, memberdayakan. kelihatannya. Selain apa, yang lainnya ada kegiatan Kak, kan berkelanjutan kegiatannya. Sesudah diproses, kemudian dijual begitu Bu, oleh tim Ibu, kelompok Ibu. Kembali lagi tersedianya. Ketersediaan. Oh, Ketersediaannya ini bahan baku gitu. Kemudian kelompok juga baru terbentuk toh. Jadi kalau baru mau jalan ini dia. Tahun ini mungkin mereka baru jalan. Kelompok baru dibentuk.
Iya. Mudah-mudahan nanti ke depan Ke Ungke depan harapan. seperti harapannya Ungke ada Iya. pembagian-pembagian kerja sehingga tuh ada yang berpromosi, Kemudian ada stok yang tersedia. sehingga maksudnya dong pemasarannya ini akan lebih lagi. Mungkin bukan hanya di Jakarta, mungkin bisa kita doakan bersama sampai ke luar negeri. Iya, amin. Amin, 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 amin. Nah, harapan-harapan ini yang terakhir, harapannya Ibu untuk minyak atsiri ini apa? Harapan kami sebagai petani, semoga pemerintah dengan lewat UKM bisa membantu kami dan bisa mempromosikan minyak atsiri ini sehingga orang-orang petani-petani cengkeh ini akan menjual ke kami gagang cengkeh, dan harapannya juga diberikan modal untuk lebih membeli gagang cengkeh ini lebih banyak dan disimpan jadi stok. Dengan begitu kita bisa produksi terus minyak cengkeh ini dan masyarakat juga bisa merasakan ada penyulingan di BH, jadi orang-orang yang pegal-pegal sudah tidak perlu lagi ke apotek tapi perlu menggunakan minyak cengkeh karena ini memang sudah dirasakan khasiatnya, terbukti khasiatnya. Tak perlu obat-obatan, kalau kita gosok minyak cengkeh langsung enak badan, segar gitu. Sudah Ungke Sorasa juga tadi. Sudah Ungke Sorasa. Kalau dari penyuluh sendiri? Ya, kalau saya mungkin dari segi sumber daya manusia yang masih banyak duduk-duduk untuk ibu-ibu, karena sekarang penyulingannya sudah ada, kalau boleh kita lihat peluang, misalnya dari nilam, silakan menyediakan bahan baku daripada duduk-duduk di rumah. Kita tahu sendiri untuk nilam tidak membutuhkan budidaya yang maksimal, jadi cukup ditanam begitu saja pasti akan tumbuh. Dalam waktu 6 bulan panen, dan kelompok yang untuk penyulingan siap membeli. Jadi harapan saya tidak ada lagi ibu-ibu yang ada di Kampung Beha atau sekitarnya hanya duduk-duduk saja, tapi mari kita sediakan bahan baku agar proses penyulingan tetap jalan. Karena tersedianya bahan baku. Jadi kelompok Baroka yang ada di penyulingan Kampung Beha siap menampung bahan baku. Jadi mari kita sebagai ibu-ibu rumah tangga yang hanya duduk-duduk mungkin di rumah, silakan menanam nilam agar bahan baku tersedia di pabrik penyulingan kelompok Tani Baroka yang ada di Kampung Beha. Ada satu lagi pertanyaan ini untuk Ibu Ellen, untuk pembuat ini minyak atsiri, kan kita seharusnya ada generasi, apakah pernah terfikirkan untuk misalnya memberdayakan juga anak-anak muda di Kampung Beha, karena kan ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hanya di tempat ini pembuatan minyak atsiri, apakah nanti ada generasi muda yang juga ikut tertarik misalnya untuk membuat minyak atsiri? Ya, itu juga merupakan harapan, karena tadi kan sudah wanita-wanita tani yang ada di Kampung Beha kurang lebih ada 20 orang yang sudah bergabung untuk siap menyediakan bahan baku. Jadi harapan ke depannya juga apabila ada petani-petani muda yang mau bergabung, mari silakan kelompok Tani Baroka untuk penyulingan siap menampung bahan baku. Jadi jangan takut, kita menanam banyak, ada pasaran, ada pasar yang akan menampung. Jadi silakan menanam nilam karena pabrik penyulingan yang ada di Kampung Beha siap menampung bahan baku. Jadi tidak hanya ibu-ibu harapan, mari juga petani-petani yang mungkin hanya istilah dongore untuk torampe bahasa hari-hari, yang cuma dongore, mari silakan kita menanam nilam agar bahan baku di tempat penyulingan tetap tersedia. Sahabat budaya mungkin agak berpikir apa itu dongore? Ungke boleh jelaskan Ungke dongore apa? Itu Ungke kumpul-kumpul dengan teman-teman. Kalau dalam bahasa istilah apa? Nongkrong Oh, nongkrong. Iya. Tapi Ungke dulu jangan pakai itu nongkrong. Apa itu?
Enggak, maksudnya ungke selalu pakai Oh, nongkrong. pakai Oh, nongkrong. supaya lebih gaul dang, meskipun petani, nelayan, pakai Tetap nongkrong. bersosialisasi dang maksudnya dengan Tapi yang ada tetap di sekitar. bahasa kita memang harus selalu digunakan untuk supaya masyarakat juga tahu bahwa kita berarti selalu menggunakan bahasa daerah. Tugasnya Ungke ini yang mau kelola generasi mudanya ya. Oh, tugasnya boleh. Tadi kan Ungke so dengar tuh, Ibu tuh. Jadi mesti siapkan ini. Yang penting Ungke so tahu bagaimana pengolahan. Cuma kalau Ungke mungkin kalau pertama Ungke mau pakai bahan baku yang murah saja tadi tuh sebagai uji coba. Yang nilam. Iya. Baru kalaupun dia menghasilkan, Ungke akan coba juga Pak Ungke badang sendiri. Yang kaget salah produksi Ungke kok. Ungke so jual kurang kaget kata kalau beli itu. Tapi tetap Ungke mau minta panduan dari Ibu, juga ada Ibu penyuluh. Terima kasih so kasih informasi ini tuh. Semakin banyak orang informasi. Kalaupun Ungke tetap mau berusaha inisiatif untuk membuat minyak ini. Nah, ini jadi Ungke pemodal sebenarnya. Modal kan bukan berarti harus doi itu. Modal pengalaman juga itu modal. Ungke tampang sebenarnya modal juga. Oh, begitu. Iya, menjual. Yang meyakinkan orang banyak. Mar laku Itu laku. Oh, mahal Ungke tampang ini. Oh. Tak kiranya enggak laku. Ibu kan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa di tahun 2018 Ibu memulai pembuatan minyak atsiri ini. Ibu belajar dari mana maksudnya? Apakah ada yang datang misalnya mensosialisasikan bahwa ini pembuatan minyak atsiri, atau Ibu justru buka-buka di di internet begitu? Awalnya ada kan ditanya dari masyarakat kira-kira inspirasi apa yang bisa kita kembangkan di sini. Jadi ada satu orang yang dari Jawa yang biasa menyuling di sana gitu. Dia ada di Kampung Raku. Di kampungnya Ungke gitu. Oh, di Raku Tabut, Ditanya kira-kira bisa ndak dikembangkan di Sangihe ini untuk penyulingan minyak cengkeh. Jadi Mas itu yang kasih belajar sama orang-orang yang ada di Beha gitu. Jadi Mas yang mulai, kemudian setelah berikutnya kami sudah cari orang kerja gitu. Sudah tahu sendiri. Oh, sudah tahu sendiri. Jadi yang kasih belajar Mas ya. Oke. Dan sampai sekarang sudah boleh basuling sendiri. Oh, basuling sendiri. Jadi sampai so jadi minyak ini yang ajarkan itu yang datang dari Jawa ini, yang ada di Kampung Raku. Dia memang warga Jawa atau warga Jawa yang atau orang Raku? Merantau. Oh, merantau di sini. Oke. Baik. Sahabat budaya, tadi kita sudah mengetahui bersama ya bagaimana pembuatan minyak atsiri dari Kabupaten Kepulauan Sangiha. Mungkin ini juga bisa menginspirasi semua yang saat ini sementara menonton di RRI Net, karena memang kita disaksikan di seluruh Indonesia, dan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa dengan pembuatan minyak atsiri ini dari bahan-bahan baku yang sederhana justru bisa ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Ibu Suryani Masihor. Terima kasih Ibu sudah bersama kita di malam hari ini. Sama-sama. Kemudian juga kepada Ibu penyuluh Ibu Helen Air, terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Sudah berbagi informasi di malam hari ini. Dan terakhir untuk Ungke. Nah, Ungke sebanyak pengetahuan, jadi boleh coba-coba di rumah. Mau mengucapkan terima kasih? Iya, terima kasih untuk Ungke. Mudah-mudahan boleh mau baku dapat ulang di lain kesempatan di obrolan budaya. Secara khusus juga, secara pribadi Ungke mengucapkan terima kasih buat Ibu juga, buat penyuluh. Mudah-mudahan Ungke berdoa, mudah-mudahan Ungke bisa membuat produksi minyak ikan. Ungke orang daerah, jadi Ungke harus berusaha memproduksi. Oke. Amin. Baik. Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, demikian tadi kita sudah mengetahui lebih banyak tentunya tentang minyak atsiri ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya Alfrina Tamarinda mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.